Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perilaku konsumen. Ya, ada 3 hal yang akan kita bahas bersama, yaitu konsep perilaku konsumen, segmentasi pasar dan analisis demografi, kemudian proses pengambilan keputusan oleh konsumen, dan yang keempat adalah contoh kasus membaca segmen pasar. Ya. Ini nanti kita akan mencoba membedah kasus ya untuk mahasiswa sendiri ya mungkin punya kasus ya bagaimana membaca pasar. Jadi misalnya memiliki sebuah usaha, kemudian membaca pasar itu bagaimana. Kemudian saya juga akan memberikan satu contoh kasus. Dan kita akan mendiskusikannya bersama sama ya. Ya, termasuk di konsep perilaku konsumen ya. Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Ya, itu menurut definisi menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Diambil secara online ya. Kemudian konsumen adalah individu atau kelompok masyarakat yang membeli atau menggunakan produk yang dihasilkannya, baik itu berupa barang maupun jasa. Ya. Sehingga perilaku konsumen itu menurut Kotler dan Keller itu adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Ya. Jadi ada banyak hal di dalam perilaku konsumen itu yang perlu dipelajari, dilihat oleh produsen ya atau organisasi bisnis ya. Ya, ke segmentasi pasar ya. Nah, jadi pemasaran modern ini konsepnya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan ya, kemudian membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Jadi perusahaan ketika menghasilkan sebuah produk ya, melihat kebutuhan pasar ya. Kemudian melihat kebutuhan pasar, kemudian melihat sumber daya yang dia miliki, kemudian memenuhi kebutuhan pasar itu ya. Dengan membeli segmen, tentu saja dia tidak bisa, ada keterbatasan sehingga tidak semua segmen pasar bisa dia layani ya. Kalau semua dilayani tentu nanti akan berdampak pada kualitas yang kurang baik sehingga perusahaan itu harus memilih ya, memilih. Ketika dia sudah memilih segmen pasar mana yang akan dilayani, nanti setelah ini kita bahas segmen pasar, segmen pasar yang dilayani, kemudian dia membangun hubungan dengan pelanggan itu ya. Jadi bagaimana memuaskan pelanggannya supaya pelanggannya tetap loyal ya, setia, kemudian mendengarkan keluhan atau masukan atau saran dari konsumen ya. Itu dibahas di mata kuliah dasar pemasaran ya. Bagaimana ada proses input, proses, kemudian output, kemudian ada feedback. Nah, di feedback itu ya perusahaan mendapatkan banyak hal ya, mulai dari mendapatkan dalam bentuk uang ya ketika konsumen membeli dapat uang cash, pendapatan, kemudian mendapatkan saran dan masukan, misalnya untuk perbaikan produk yang dihasilkan. Nah, kegiatan pemasaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Ya, kebutuhan sendiri adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan secara individu. Ya, nah, keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Ya, jika didukung oleh daya beli, maka keinginan itu akan menjadi sebuah permintaan. Ya. Kalau misalnya tidak didukung oleh daya beli, yaitu hanya masih menjadi bersifat keinginan dan hanya kita dapat atau konsumen itu hanya akan memenuhi kebutuhan utamanya. Yang utama ya tentu saja yang paling primer adalah makan, minum, gitu ya, transportasi dan sebagainya. Ya. Kemudian
Strategi program pemasaran melalui segmentasi pasar, kemudian penetapan target pasar, diferensiasi dan posisi pasar. Ya, jadi perusahaan membagi pasar itu menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, ya. Kemudian memilih segmen yang dapat dilayani paling baik. Kemudian menentukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sadaran. Ya. Jadi dia memilih segmen pasar yang mana yang akan dilayani. Ya. Jadi kalau misalnya segmen pasarnya adalah anak-anak, terbagi lagi apakah anak-anak keseluruhan atau anak-anak umur yang mana, ya. Apakah anak-anak untuk laki-laki saja kah atau perempuan kah? Nah, itu kan menjadi lebih spesifik lagi, ya. Jadi segmen mana yang akan dilayani. Kemudian dia memilih segmen, oh saya akan melayani konsumen untuk anak-anak perempuan, misalnya usia dari 5 tahun sampai 10 tahun, misalnya akan dilayani oleh perusahaan. Nah, itu perusahaan akan mempelajari bagaimana perilaku, kebutuhan, ya, dan perilaku pembelian. Tentu saja nanti akan ada perusahaan akan melihat juga bagaimana anak-anak itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor ketika kebutuhan mereka dipenuhi. Ya. Tentu kita mengetahui bahwa untuk sisi dari pembelian untuk lingkup domestik akan masih dipengaruhi oleh ketika seseorang belum mencapai usia dewasa, ya, belum bisa mengambil keputusan akan didominasi oleh orang tua, ya. Dalam hal ini biasanya pengambilan untuk pembelian produk di dalam keluarga adalah ibu, ya. Kemudian perusahaan juga merancang bauran pemasaran yang terintegrasi untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Ya, jadi selain menentukan segmen pasar yang akan dilayani, dia juga akan menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix, ya, 4P, ya, jadi produk, price, place, dan promotion, ya. Jadi produk apa yang akan dihasilkan, ya. Kemudian penentuan harga, kemudian tempat untuk menjual, ya. Tempat menjual kan kalau dulu offline aja, ya, jadi ada toko atau di rumah, kemudian menjual gitu, ya. Jadi konsumen datang ataupun misalnya distributor datang mengambil kemudian menjual lagi, ya. Atau produsen menghasilkan kemudian menjual. Nah, di toko sendiri, ya, atau distributor-distributor, ya. Nah, kalau sekarang sudah ada internet, ya, sejak berkembang tahun 2000-an awal internet. Nah, sekarang sudah ada pemasaran digital. Jadi bisa secara offline, bisa juga secara online, bisa dijual oleh perusahaan secara online, ya. Sendiri maupun dijual di marketplace. Nah, kemudian demikian juga halnya dengan promosi, ya. Jadi promosi juga saat ini sudah tidak konvensional lagi, misalnya melalui brosur, ya, tapi sudah bisa melalui berbagai macam media sosial dan media internet yang lebih mudah, ya, yang bisa digunakan oleh pemasar, ya. Tapi ketiga ada strateginya juga, ya. Misalnya segmen pasarnya adalah remaja misalnya. Nah, itu bisa menggunakan media-media sosial yang sedang tren sekarang, misalnya menggunakan media TikTok misalnya, atau Instagram, Facebook, ya, yang bisa menyentuh pasar sasaran atau segmen yang sudah dipilih oleh perusahaan. Kemudian analisis demografi.